Baik, jika antusiasme warga dan anak muda begitu membludak ingin hadir dalam kampanye Akbar Amin di JIS, bagaimana relawan muda Amin melihat fenomena ini? Sudah bergabung bersama kami juru bicara muda Timnas Amin, Billy David Nerotu Milena. Mas David, Mas Billy, selamat sore. Jadi kita melihat ramai ya diperbincangkan, melebihi Coldplay katanya begitu. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi nih Mas? Baik, iya. Jadi berita yang 3,5 juta orang yang mengakses dan mencoba mendapatkan tiket itu kan bukan dalam artian kapasitas stadion akan sebesar itu. Tapi kita melihat ketika capaiannya sudah mencapai 3,5 juta, melebihi Coldplay yang angkanya cuma 1 sekian juta, dari kami tentu melihat bahwa ada antusiasme yang besar dari masyarakat. Dan kalau kita berbicara masyarakat, tentu kan bukan hanya simpatisan, relawan pendukung dari paslon Amin, dan tapi juga masyarakat umum. Dan juga kita melihat bagaimana momen ini sebagai penutup masa kampanye sangat dinanti-nantikan orang. Sehingga kita melihat juga ini bisa merefleksikan bahwa nanti ketika 14 Februari, kita bisa berasumsi, kita bisa berharap penuh bahwa orang-orang yang nanti datang di tanggal 10, juga punya animo yang sangat besar, punya keinginan yang sangat besar untuk tanggal 14 Februari datang dan juga untuk memilih Amin. Dan kita melihat kan kapasitas JIS ini banyaknya kan cuma 82.000. Tapi kita melihat bahwa area rem atau area lingkar di sekitar stadion itu kan juga ketika Pak Anies menjabat di DKI pernah punya pengalaman dibuat untuk berbagai macam kegiatan. Contohnya misalkan sholat Id diselenggarakan di sana, dan itu secara kapasitas juga bisa menampung penonton mungkin yang tidak bisa masuk ke dalam stadion. Dan tentu kalau kita berkaca dari jumlahnya, tentu minimal akan ada ratusan ribu orang yang hadir, baik yang bisa masuk ke dalam area stadion, di rem stadion, di area stadion, ataupun di sekitar stadion JIS. Dan kita juga menunjukkan bahwa kalau kita melihat kan aplikasi atau penggunaan pendaftaran via email itu kan juga perlu effort ya, perlu pengetahuan, perlu pengetahuan bagaimana menggunakan apps tersebut. Dan kalau kita bisa refleksikan tarik juga kan itu bisa kita tarik sebagai karakteristik pemilih kita, bahwa karakteristik pemilih kita adalah yang pertama pemilih Amin dalam hal ini ya, tentu perlu niat, kemudian perlu paham bagaimana caranya, dan kemudian dengan inisiatif sendiri tanpa ada pengarahan, dengan sadar mendaftar untuk ikut hadir. Jadi kita melihat itu sih Mas untuk tanggal 10 nanti. Baik. Berarti ini juga menjelaskan ya, karena tadi Pak Anies juga mengajak yang tidak punya tiket tetap datang aja. Tadi Mas Billy juga sudah sebutkan ada rem, ada wilayah-wilayah lain yang sebenarnya diperkirakan ini masih muat begitu ya. Oke, Mas. Sebenarnya mekanisme tiket itu digunakan untuk yang pertama tentu untuk crowd control ya, untuk mengelola bagaimana nanti orang yang akan hadir, kemudian rekayasa lalu lintas, pengaturan flow management orang masuk ke dalam stadion. Tapi seperti penegasan yang disampaikan oleh Pak Anies, baik melalui beberapa pernyataannya di media atau kemarin beliau juga sempat membuat video yang disebarkan melalui Instagram yang menyatakan bahwa sekali lagi acara ini yang pertama adalah gratis. Dan kemudian tiket itu adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk menertibkan baik itu jam masuk, kemudian pintu masuk dan lain sebagainya. Tapi yang perlu para penonton ketahui bahwa acara ini nanti juga yang punya tiket ataupun yang tidak punya tiket boleh sama-sama datang. Tidak ada sama sekali pembatasan orang untuk hadir ke JIS. Jadi siapapun boleh datang, dan juga yang belum punya tiket pun diperbolehkan datang. Dan tentu perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Misalkan ada jam tertentu, kalau di konsep kami sementara kan sampai jam 7, setelah jam 7 mungkin tiketnya tidak berlaku dan siapapun yang ada di stadion boleh masuk. Penyesuaian yang kedua tentu kan kalau sudah kapasitas penuh, kita juga nggak bisa paksakan orang untuk masuk. Dan pengaturan-pengaturan itu yang mungkin kita sama-sama harus pahami bahwa semuanya adalah untuk kebaikan kita semua. Untuk keamanan, untuk pengaturan manusia, dan alasan-alasan lain yang bisa melancarkan kegiatan ini. Jadi nanti siapapun yang datang, meskipun tidak punya tiket silakan datang, kemudian kita sama-sama hadir di kampanye Akbar
Amin tanggal 10 Februari nanti. Dan di kondisi-kondisi di lapangan juga tentu kita semua perlu berbesar hati untuk menyesuaikan. Untuk tempat parkir, akses menuju lokasi, bagaimana pengaturan yang nanti akan dilakukan oleh IO ataupun oleh panitia yang bertanggung jawab, tentu kita harus patuhi. Dan juga kita perlu ingat bahwa di Jakarta di tanggal tersebut ada 2 acara besar. Paslon 01 sendiri di JIS dan Paslon 02 sendiri di GBK. Dan tentu kita perlu melihat bahwa kedua paslon ini tentu ada mobilisasi masyarakat yang datang dari berbagai daerah yang Mas Billy, kita dengar sampai hari ini tentu menggunakan bis, menggunakan kereta, menggunakan pesawat, dan kebanyakan justru apa yang kami alami cerita-cerita dari teman-teman yang mengelola relawan adalah inisiatif sendiri. Mereka berpatungan sendiri, mengumpulkan uang sendiri, menyewa kendaraan transportasi sendiri untuk datang ke JIS. Dan kita melihat tentu ketika teman-teman di daerah perlu kita berikan apresiasi lebih. Karena mereka kan tentu perlu mengeluarkan biaya lebih, tentu perlu koordinasi yang lebih intens daripada teman-teman di Jakarta. Dan semuanya akan berkumpul di JIS. Dan kita melihat itu fenomena yang luar biasa. Oke, Mas Billy, sedikit preview dong. Jadi pada hari Sabtu nanti, siapa sih yang datang juga yang bisa disaksikan oleh mereka nanti yang hadir di sana? Gestarnya gitu, Mas. Baik, kan kemarin kalau kita ingat kan banyak hoax-nya, kayak misalkan Sheila Seven atau Iwan Fals dan lain sebagainya. Tapi di panduan yang sudah kami rilis, jadwalnya belum kita rilis, ada berbagai macam latar belakang penampil yang akan nanti ikut memeriahkan acara tanggal 10. Selain paslon sendiri, Capres dan Cawapres, ada para seniman yang selama ini tergabung di senimanbersatu.id yang selama ini support Amin. Kemudian ada Demasi pada Dwiki Darmawan, kemudian nanti juga ada Elvi Sukaisi, ada Kojek Rap Betawi, dan berbagai genre musik juga akan ada di sana. Yang jelas prinsipnya bahwa siapapun yang hadir ketika di tanggal 10 Februari nanti, penampil-penampil yang pertama tentu punya harapan, punya keinginan yang sama terhadap paslon Amin. Dan kita melihat juga bahwa ini adalah penampil-penampil yang melebihi nilai rupiah apapun. Karena mereka hadir dengan percaya kepada nilai-nilai yang dibawa Pak Anies Baswedan Gus Muhaimin, paslon 01, sehingga mungkin banyak orang menyaksikan kenapa penampilnya bukan nama-nama bekennya seperti paslon 11. Tapi kita justru melihat bahwa bahwa mereka hadir bukan untuk melihat penampil, tapi untuk berkampanye akbar di JIS dan kumpul sama-sama. Baik, kita berharap bahwa yang hadir nanti, gelombang perubahan ini bisa sama-sama terus dijaga sampai di tanggal 14 begitu ya Mas Billy ya. Mas Billy, terima kasih atas waktu Anda di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.